Halo Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan press pelek dalam keadaan sudah terpasang dan peleknya meleot. Ini pelek besi biasa motor Supra X 125. Dan nanti kita akan gedok peleknya dulu. Ini jangan di setel dulu ya, ini keadaannya sudah kencang. Ini harus digedok dulu. Dan jarinya jangan dikencangkan dulu, dibiarkan dulu. Kita langsung gedok saja. Kita langsung gedok saja dengan telasar bantal kayu ya. Ditelasari kayu biar peleknya tidak lecet. Nah, itu harus ditandai dulu. Yang mana yang lecet ditandai dulu dan kita pukul arah jam 8 juga bisa, arah jam 7 juga bisa. Kalau lumayan parah itu arah jam 8 saja. Kalau sedikit jam 7 juga bisa, arah jam 7. Tergantung kondisinya. Nah, kalau itu arah jam 8 bisa, jam 7 juga bisa. Nah, ini sedikit-sedikit saja, nggak usah terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti malah kembalinya berlebihan atau kelebihan, malah jedul-jedul nanti. Kalau kelebihan nanti kita bisa pukul. Nah, lihat peleknya sudah kembali bagus lagi, hanya dengan dipukul saja. Tuh, jangan lupa baliknya juga dicek. Biasanya itu kalau meleot yang samping kanan, yang samping kiri itu biasanya meleot sedikit. Nah, itu kan sudah bagus. Kita rapikan lagi sampai benar-benar jos ya. Karena kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami. Kalau pelanggan suka, pasti cerita kepada teman-temannya. Jangan sampai mengecewakan pelanggan. Kalau pelanggan kecewa, pasti juga akan cerita kepada teman-temannya. Nah, lihat. Itu sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bagus. Tadi saya sarankan jari-jarinya ada yang kendor itu dibiarkan dulu. Nggak usah dikencangkan dulu, dibiarkan dulu ya. Karena nanti kalau sewaktu dikencangkan itu peleknya malah ada yang tengahnya ada yang nonjol. Nah, itu kalau kelebihan kita gedok dan ditahan kaki bagian bawah. Terus kita putar lagi, kita lihat itu menggunakan perasaan ya. Dikira-kira yang melewat yang mana. Kalau pelek Supra ini Supra sudah tua ya. Jadi kalau melewat sedikit-sedikit banyak itu lumrah. Kalau melewat sedikit-sedikit itu banyak sekali lumrah karena ini motor tua. Jadi sudah puluhan tahun ya motornya. Sedikit-sedikit melewat lumrah. Nah, lihat itu sudah lumayan membaik. Nah, itu ada lagi sedikit. Kita gedok. Kalau sedikit-sedikit gedoknya jangan keras-keras ya, sedikit terus dilihat lagi. Gedok sedikit, dilihat lagi. Terus diputar, disenterkan. Modelnya seperti itu ya, harus sabar ya. Setel pelek itu harus sabar, nggak usah tergesa-gesa. Nanti hasilnya nggak bisa maksimal.
Nah, itu lihat ada yang kelebihan lagi, mungkin gedoknya terlalu keras. Nah, setelah sekiranya sudah pas dan tidak ada meleot, sekarang kita pasang di alat setelan. Alat setelannya dikencangkan. Nah, ini biasanya itu cuma setel sedikit saja. Dirapatkan untuk alat setelnya. Setelah itu disetel. Nah, lihat yang menempel kiri dan kanan kita tarik keempat-empatnya, kita menggunakan alat model panjang ya. Nah, itu lihat. Ini jari-jarinya merek TDR ya. Kelihatan dari nepelnya itu panjang dan kita menggunakan kunci 10 atau kita membuat sendiri kunci seperti saya itu kunci 10. Itu kunci buatan sendiri ya. Aslinya itu kunci ukuran 13 tapi sudah rusak. Terus saya potong, saya gerinda jadi alat yang bermanfaat untuk nyetel. Itu modelnya seperti itu. Tuh, jika ada yang kelebihan kita kencangkan, dan kalau ada yang kendor kita kencangkan, kalau ada yang kelebihan kita kendorkan. Nah, itu sudah mulai bagus. Kalau nyetel itu sabar saja ya. Kalau nyetel itu ada yang kencang dan ada yang kendor. Biasanya yang kencang itu dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan biasanya itu akan putus. Biasanya yang putus itu yang bagian dalam. Bagian dalam ya, jari-jari bagian dalam. Jika terlalu kencang pasti akan putus. Jika bagian luar yang kencang, bagian jari-jari yang luar itu kencang, biasanya itu jarang putus ya, walaupun kencang tapi bisa saja putus, tapi biasanya jarang. Kekuatannya lebih besar daripada jari-jari yang di dalam. Saya sarankan ini nyetelnya itu disejajarkan atau diratakan semua kekencangannya. Tingkat kekencangannya itu harus sama. Seandainya kekuatannya 50%, kita kencangkan 50% semua. Kalau seandainya ini nyetelnya itu di bagian dalam itu harus kencang, itu kencangkan 60% saja. Seandainya gitu. Tadi kan 50%. Jangan kencang-kencang. Seandainya modelnya seperti itu. Nah, seandainya lagi nih. Seandainya ini kan nyetelnya keadaan 90% ya keadaannya. Tingkat kekencangannya 90% seandainya. Ini kita bisa kencangkan sampai 100% juga bisa. Tapi yang bagian jari-jari bagian dalam itu kalau bisa jangan full ya. Soalnya jari-jari yang bagian dalam itu rentan putus. Biasanya seperti itu. Kalau tingkat kekencangannya sama itu enggak masalah. Kalau tingkat kekencangannya contohnya seperti ini lagi. Ada pelek yang meleot dan kekencangannya sudah tidak sama. Alangkah baiknya jari-jari yang bagian dalam itu dikendorkan sedikit ya. Karena itu nanti akan membuat putus. Terima kasih.